Baik, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Altorik dari kelas TI 19D2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi rangkuman yang telah saya rangkum dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir dari mata kuliah data mining untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah dari data mining gitu ya. Oke, yang pertama ada pengertian data mining menurut para ahli dari LaRose 2006. Mengartikan data mining adalah sebuah proses menemukan sesuatu bermakna dengan memilah data melalui repositori dengan bantuan teknologi, sosialisasi pola, statistik, serta matematika. Lalu menurut Pramudiono 2006 juga menyampaikan bahwa data mining adalah proses analisa yang dilakukan secara otomatis gitu ya pada data yang kompleks dan berjumlah besar untuk memperoleh sebuah pola atau kecenderungan yang umumnya tidak disadari. Lalu ada proses data mining dan knowledge discovery in database atau yang kita kenal dengan KKD. Yang pertama ada data selection. Data selection pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KKD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam satu berkas, terpisah dari basis data dan data operasional. Lalu ada proses data mining dan knowledge discovery lagi. Lanjutannya nomor 2 ada pre-processing atau cleaning. Proses ini mencangkup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten dan memperbaiki kesalahan pada data atau dibersihkan gitu ya. Yang ketiga ada transformation. Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai dengan proses data mining. Yang keempat ada data mining itu sendiri adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik tertentu. Yang kelima ada interpretation. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditambahkan pengelompokan data mengaplikasikan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Lalu selanjutnya ada metode-metode dalam data mining. Yang pertama ada classification. Klasifikasi adalah klasifikasi data mining adalah sebuah proses menemukan definisi kesamaan karakteristik dalam suatu kelompok atau kelas. Klasifikasi data mining menjadi salah satu metode yang paling umum untuk digunakan. Metode ini dilakukan bertujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya belum diketahui. Yang kedua ada association. Metode data mining yang kedua adalah market basket analysis, analisa keranjang pasar gitu ya, atau association. Berhubungan dengan pemasaran, metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Bagaimana contohnya? Misal, beberapa pelanggan akan membeli snack dan minuman kemasan bersamaan. Dengan begitu, perusahaan lebih mudah mengetahui kalau kedua barang tersebut sering dibeli bersamaan. Yang ketiga ada clustering. Clustering data mining adalah nama lain untuk metode segmentation. Tujuan dari segmentasi ini adalah mengelompokkan suatu kelas ke dalam beberapa segmen berdasarkan atribut yang ditentukan. Penentuan atribut harus sesuai kesamaan yang dimiliki beberapa kelas tadi. Jadi dikelompokkan gitu ya, di clustering sesuai dengan kebutuhan data mining itu sendiri. Yang keempat ada regression. Metode keempat dari data mining adalah regression. Metode yang satu ini sedikit mirip dengan klasifikasi data mining. Bedanya, regresi merupakan metode yang bertujuan untuk mencari pola nilai numerik, bukan kelas. Hasil dari metode regression adalah sebuah fungsi sebagai penentu hasil yang didasarkan nilai dari input. Yang kelima forecasting. Forecasting data mining adalah metode yang digunakan untuk memprediksi nilai yang akan dicapai pada suatu periode. Dengan menggunakan teknik ini, noise data dan nilai pada periode sebelumnya dijadikan dasar bahan prediksi. Yang keenam ada sequencing. Sequence adalah sebuah urutan peristiwa. Tidak jauh dari namanya, metode sequence analis berfungsi untuk mencari sebuah pola pada serangkaian kejadian atau sequence. Contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika makan
Rangkaian yang umum dilakukan adalah mengambil piring, sendok, dan garpu. Kemudian baru mengambil lauk pauk. Pola seperti itulah yang berusaha dicari tahu melalui sekuensi. Oke, ada definisi data. Selanjutnya, himpunan data atau dataset merupakan kumpulan dari objek dan atributnya. Atribut merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek. Contoh warna mata seseorang, suhu, dan sebagainya. Atribut juga dikenal sebagai variabel, file, karakteristik, atau fitur. Dan di sini kita bisa melihat perbedaan dari atribut dan objek. Atribut yang ke kanan itu ada type, refund, marital status, taxable income, cheat. Biasanya kita pakai itu yang di keseharian tuh nama, NIM, kelas gitu ya. Kalau misalkan objek itu isi dari si atribut itu sendiri gitu. Misalkan namanya siapa, terus NIM-nya berapa gitu. Sedangkan atribut adalah yang tadi saya sebutkan. Pengolahan data awal, pre-processing data. Data dalam KKD mengalami beberapa proses pengolahan. Beberapa proses pengolahan awal adalah proses pengumpulan, aggregation, penarikan contoh sampling, pengurangan dimensi, dimensionality reduction, pemilihan feature subset selection, pembuatan fitur, feature creation, pendiskritan dan pembineran, dan transformasi atribut atau atribut transformation. Nah, ini adalah peran utama dari data mining yang tadi telah kita jelaskan. Yang pertama, ini yang menurut Larosse ya, 2006 atau 2005 yang tadi. Data mining Rollesnya di sini kita lihat ada estimasi, ada forecasting, klasifikasi, asosiasi, dan yang terakhir ada clustering atau kebalik ya. Clustering dulu baru asosiasi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.